dituduh Wahabi. Ya, orang dakwah sunnah, orang dakwah salaf dituduh Wahabi. Takut Wahabi. Beda dengan kita. Ya, kalau memang ajaran mereka dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kenapa harus malu dipanggil Wahabi kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Pemirsa, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan kali ini kita jumpa lagi. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan lindungan dan rahmat serta nikmat dari Allah, juga mendapatkan taufik dan hidayahnya. Dan saya tidak lupa mengucapkan beribu-ribu terima kasih kepada para pemirsa, saudara-saudara, bapak dan ibu yang telah mensubscribe channel kami, mendukung channel kami. Jazakumullah khairan, dan mudah-mudahan bisa mendapatkan rezeki yang melimpah, amin ya rabbal alamin. Dan bagi pemirsa yang mungkin masih belum subscribe ke channel ini, baru menemukan channel ini, jangan lupa di subscribe dulu channelnya, nyalakan tanda loncengnya, kemudian klik tanda jempolnya, kemudian ditinggalkan komentar di bawah video ini. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, kesempatan kali ini saya akan menyajikan sebuah video yang dimana Ustadz Wahabi, ya, orang-orang Wahabi ini malu dikatakan Wahabi atau takut, bisa malu bisa takut dipanggil atau disebut Wahabi. Beda dengan kita meyakini kebenaran apa atau ya sebuah organisasi keislaman, organisasi keagamaan, atau sebuah pemikiran, ya kita yakini benarnya sehingga kita tidak merasa malu, tidak gengsi ketika disebut dengan apa yang kita yakini itu. Contoh, kita imam pengikut Imam Syafi'i, maka kita tidak malu disebut, tidak takut dipanggil Syafi'iyah, pengikut Imam Syafi'i. Kita bangga, orang NU bangga disebut dengan Syafi'iyah. Bahkan saya nyantri di pondok pesantren yang namanya Asy-Syafi'iyah, yaitu pesantren yang bermazhab Imam Syafi'i. Kemudian tauhid, kita mengikuti Abu Mansur Al-Maturidi Al-Buhatan Al-Asy'ari. Kita bangga juga disebut dengan Asy'ariyah, disebut dengan Maturidiyah. Kita tidak malu, kita bangga karena menjadi menganut paham beliau-beliau itu. Dan dengan saudara-saudara kita, ya, pengikut Muhammad bin Abdul Wahab itu ketakutan, dia malu disebut Wahabiyah. Kalau ajaran Muhammad bin Abdul Wahab ini benar, sesuai dengan sunnah Rasulullah, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah, kenapa harus malu dipanggil Wahabi kalian? Kenapa malu? Kenapa takut? Kok berang begitu disebut Wahabi, itu kayaknya kepanasan, ya. Ngeles, bukan Wahabi, bukan apa namanya. Bahkan kalau nanti didesak pengikut Wahabi ada dua, yang disebut Wahabi itu adalah pengikut Abdul Wahab bin Rustum. Ngeles. Mana tidak ada sejarahnya Abdul Wahab bin Rustum, itu tidak ada. Yang ada Muhammad bin Abdul Wahab sejarahnya, ya. Kita semua tahu kok sejarah Muhammad bin Abdul Wahab. Yang kalian panggil Syekh, yang ternyata hanyalah perusak akidah Ahlussunnah wal Jamaah, perusak akidah umat itu. Tahu semuanya sudah. Jadi kalian tidak usah ngeles. Kalau memang ajarannya benar, ya, ajaran Syekh Muhammad bin Abdul Wahab ini sesuai Al-Quran dan Sunnah, ya, tidak melenceng-melenceng, tidak nyeleweng-nyeleweng, ngapain harus malu?
Harusnya bangga dipanggil Wahabi, harus bangga. Karena Anda itu dinisbatkan kepada imam Anda, imam kalian. Berarti NU ya, disebut Nahdien atau disebut orang NU. Enggak, kami bangga. Kami suka dipanggil NU, dipanggil kaum Nahdien itu. Saya suka karena memang itu yang saya ikuti itu loh. Loh kalian pengikut Muhammad bin Abdul Wahab kenapa berang? Kenapa meradang kalau disebut Muhammad bin Abdul Wahab? Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah. Nah, ini contohnya ya, contoh orang yang berang atau meradang ketika disebut Wahabi. Dikit-dikit dituduh Wahabi. Ya, orang dakwah sunnah, orang dakwah salaf dituduh Wahabi. Ya Allah. Oh, kayak gini ya pemirsa. Dakwah sunnah, dakwah salaf. Mengaku salaf tapi kenyataannya, pemikirannya itu jauh dari salaf. Ulama salaf tidak pernah menjustis sesama muslim itu ahlul bid'ah. Tidak pernah menuduh orang yang ziarah kubur itu dituduh dengan kuburiyun. Tidak ada. Yang ada ya kelompoknya Muhammad bin Abdul Wahab ini. Orang-orang salaf tidak ada yang menyebut kata-kata TBC, itu tidak ada. Kalian mengaku pengikut salaf, mengaku dakwah salaf, tapi kenyataannya dakwahnya melenceng dari pemikiran ulama salaf, dari ziarah ulama salaf. Ulama salaf tidak pernah mengajarkan untuk menuduh orang yang ziarah kubur itu disebut dengan kuburiyun. Tidak ada. Cuman pengikut Muhammad bin Abdul Wahab ini ya, yang mulutnya lancang. Sahabat tidak mengajarkan orang yang berziarah kubur disebut dengan kuburiyun. Sahabat tidak mengajarkan orang yang Islam yang dan dalam Islamnya disebut dengan ahlul bid'ah. Tidak ada. Yang mana yang kalian ikuti? Salaf tidak soleh. Ya, ulama itu sudah menyebutkan. Yang disebutkan salaf itu dari masa Rasulullah sampai dengan generasi ketiga, yaitu sampai pada itu ulama muhaddis, itu disebut dengan salaf. Yang ke belakang itu bukan salaf, sudah dikatakan salafiyin, pengikut ulama salaf, itu bohong. Mengaku pengikut ulama salaf sehingga Anda menambahkan diri salafiyin. Ya, itu hanya untuk menjebak orang-orang Islam akan ikut kepada mereka saja. Ya, dari Wahabi kemudian namanya berubah menjadi Salafiyin. Memang ajarannya benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, kenapa harus berubah-ubah nama? Dari pengikut Wahabi disebut Wahabi, kemudian pindah namanya menjadi nama Salafi. Nah kalau benar kenapa yang berubah-ubah? Sekarang berubah lagi, merebut nama yang telah sebutan yang telah dipakai orang lain, yaitu Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan ini diadopsi oleh mereka, diambil juga oleh mereka. Ini yang tukang rebut. Sudah benar ngapain ganti-ganti nama dari Salafiyin menjadi Ahlus Sunnah? Ya. Ngapain ganti-ganti itu ya? Kalau memang sudah benar. NU mulai dulu tidak merubah-merubah, mulai itu berdirinya NU. Ya. Pengikut Imam Syafi'i mulai dulu tidak pernah berubah, disebut Syafi'iyah. Sekarang tetap Syafi'iyah. Orang NU sampai sekarang masih disebut Nahdien, dan mereka tidak punya pikiran untuk merubah dari Salafiyin menjadi Sunnawiyin, tidak ada, kecuali orang-orang Wahabi yang hanya mengaku salaf, seperti mengaku dakwah sunnah. Coba kita pikir, dakwah sunnah tapi akidahnya akidah melenceng. Coba saya tanyakan, Tri Tauhid apakah itu ajaran Rasulullah? Kalau memang ajaran Rasulullah, sebutkan hadisnya. Atau Tri Tauhid sesuai dengan Al-Quran,
Coba sebutkan dalam Al-Quran yang menjelaskan tentang tri tauhid. Hanya dakwah, tidak usah dikatakan dakwah sunnah. Ulama mulai dulu tidak pernah menamakan dakwahnya. Pokoknya dakwah begitu sudah. Tidak usah dibahas embel-embel sunnah. Ya. Kalau ajarannya sudah benar sesuai Al-Quran dan Sunnah, tidak usah dikasih embel-embel dakwah sunnah. Orang ngerti kok, ngerti semuanya. Ngaku sunnah tapi sering berbohong. Ada dalilnya dibilang tidak ada. Banyak sudah. Apa perlu saya beberkan satu persatu dari video ceramah mereka yang tidak sesuai dengan apa yang mereka sampaikan tentang sunnah. Mengaku sunnah tapi membenci orang lain. Kalian mengaku sunnah tapi membenci orang Islam yang tidak mengikuti ajaran kalian, ajaran Wahabi. Sunnahnya siapa itu? Mengaku sunnah tapi tidak suka dengan umat Islam yang tidak mengikuti ajaran mereka. Seperti doktrinnya Muhammad Yazid Jawas itu. Nah, doktrinnya Yazid Jawas, dia mengatakan ya, jauhi ahlus sunnah, jangan kumpul duduk dengan ahlul bid'ah, jangan nikahin anak kita dengan ahlul bid'ah. Orang Islam yang bukan kelompoknya, yang tidak mengikuti ajarannya Wahabi disebut dengan ahlul bid'ah. Ini ajaran siapa? Ini bukan ajaran Nabi Muhammad, bong. Ini ajarannya Muhammad bin Abdul Wahab dan kronik. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna ikhwatun ila akhirih. Teruskan sendiri sudah. Sesungguhnya orang-orang beriman itu bersaudara. Bahkan Nabi bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman salah satu dari kalian itu, iman kita itu tidak sempurna sehingga kita mencintai sesama muslim, sesama saudara kita sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri, sebagaimana kita mencintai diri kita sendiri. Itu pesan Nabi. Dan orang Islam satu sama lain itu, sabda Nabi, bagaikan satu bangunan, satu sama lain saling menguatkan, bukan saling gontok-gontokan, bukan saling bermusuhan. Satu sama lain saling menguatkan, saling mengokohkan. Seperti itu. Pemirsa TV yang dirahmati oleh Allah, jadi mereka itu hanya merubah nama karena ketahuan jeleknya, ketahuan buruknya, ketahuan belangnya. Jadi mereka itu hanya atas nama saja. Mengaku dakwah sunnah tapi tidak sesuai dengan sunnah. Pemirsa TV, Bapak Ibu yang dirahmati oleh Allah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Hadanallahu wa yakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.